Waalaikumsalam, Bu Rani. Bisa minta waktunya sebentar untuk membicarakan sebuah permasalahan saya di kelas? Oh, boleh sekali Bu Dian. Apa nih yang bisa saya bantu untuk Bu Dian? Permasalahan apa yang sedang Bu Dian hadapi? Kita obrolkan hari ini ya, sore ini, meskipun di waktu yang tidak banyak, mudah-mudahan bisa membantu Bu Dian. Apa nih yang ingin Bu Dian sampaikan? Terima kasih Bu Rani ya atas waktunya mau mendengarkan keluhan saya mengenai pembelajaran terutama dengan anak didik saya gitu. Ini Bu Rani ya, di kelas saya ada salah seorang murid perempuan, namanya boleh disebut nama? Boleh, Atau silahkan. boleh ya? Nah, namanya itu Hilwa ya namanya. Nah, dia itu anaknya tuh emang pas waktu kelas 5-nya, saya kan pegang kelas 6. Nah, Hmm. pas kelas 5 nah emang anak itu ada informasi gak mau nulis anaknya tuh. Hmm. Terus ketika mengerjakan, jadi mudah menyerah ketika si anak itu merasa tidak bisa. Jadi sudah tidak mau mending mending nangis daripada melanjutkan pekerjaannya atau menyelesaikan tugasnya gitu. Nah, di sisi yang lain, anak itu bergaulnya biasa gitu ya, bergaul biasa. Cuman kadang si anak jadi troublemaker karena tidak bisa mengendalikan mulut gitu. Jadi banyak banyak keluhan teman-teman kita yang kesinggung dengan obrolan-obrolannya gitu. Bahkan satu hari ya kemarin, minggu-minggu kemarin, pernah ada mungkin entah itu dia mendengar obrolan dari orang tua atau dari mana gitu, sampai mengeluarkan menyinggung perasaan anak yang lain bahwa dia itu anak angkat. Nah, di sana kan itu sudah bukan ranah obrolan anak-anak gitu ya. Nah, jadi Hmm. eh, sama saya itu di-cut, gak usah diteruskan karena itu bukan untuk porsi kita obrolan anak dengan temannya gitu, bukan untuk jadi bahan bercanda gitu. Nah, terus saya coba panggil dia. Ya, kenapa? Oh, Pertama, dari dia tidak mau mengerjakan tugas itu. Karena emang dia katanya tidak mau. Kalau dia sudah tidak mau, ya kekuatannya cuma nangis gitu. Terus saya coba bujuk sedikit demi sedikit dengan tugas yang tidak terlalu menumpuk. Sedikit demi sedikit saya bicara apa sih permasalahannya sampai dia itu seperti itu gitu. hmm. Nah, terus saya berusaha masuk sampai ke tolong dijaga perasaan dengan teman ketika berbicara dengan teman. Kita harus bisa mengendalikan apa yang pantas kita bicarakan dan tidak pantas untuk dibicarakan dengan teman gitu. Sekarang dia mungkin agak berpikir gitu. Jadi, oh mungkin saya tuh emang keterlaluan gitu. Jadi ada sedikit perubahan tapi ya masih belum terlihat signifikan gitu perubahan Nana masih ada aja kelepasan, ada aja Hmm. kebiasaannya yang seperti itu kan. Aduh Cete, ini anak perempuan tapi nggak bisa menjaga perasaan orang lain. Gitu loh Bu Hmm. permasalahannya gitu. Jadi Hmm. saya tuh kadang Iya, pusing juga gitu. iya, iya, iya. Jadi masalah yang dihadapi Budian itu adalah anak yang cenderung tidak mau mengerjakan tugas, kemudian Ya. selalu apa ya, kalau bahasa sekarang mah membuli mungkin ya, mengejek Ah, teman-temannya, kemudian iya. bahasanya juga Mm, kasar gitu ya. Mhm. mm, Lalu mm. eh, apa nih kira-kira yang eh, ingin Budian eh, tadi sudah memperbaiki, sudah apa ya, Budian mengidentifikasi kira-kira apa nih kekuatan Ibu Dian sehingga Ibu Dian bisa memperbaiki sikap anak tersebut yang tadinya berbicara kasar mungkin lebih dijaga. Apa nih kira-kira yang Budian miliki untuk
bisa mencapai tujuan Budian? Mungkin kemarin ya saya belum memasukkan beberapa poin dalam kesepakatan kelas ya Bu. Jadi anak itu mungkin tidak ada nih aturan-aturan. Kalau yang lain kan sudah mulai terbiasa si anak-anak itu karena ini loh Hmm. kesepakatan kelas kita gitu pas waktu masuk. Hmm. Nah, di sana mungkin saya akan mencoba menambahkan poin bahwa tidak ada bullying di kelas gitu ya. Hmm. Apalagi kita saling apa? Padahal itu udah ada berbicara dengan sopan. Nah, termasuk mungkin kalau kita bisa menjabarkan tidak ada pembulian, tapi kan anak Hmm. tidak spesifik itu pikirannya gitu. Jadi dikirain saling sopan santun itu cuman dengan guru, dengan tidak berbicara kasar, tapi kan dia juga harusnya bisa mengendalikan bahwa yang dia ucapkan juga itu sebenarnya perkataan kasar yang dapat menyakiti orang lain gitu. Mungkin itu salah satunya Bu, saya akan menambahkan poin di kesepakatan kelas itu gitu. Ya, Saya berusaha untuk baik. menanamkannya. Jadi tidak Mhm. hanya untuk dia sendiri tapi untuk yang lainnya juga. Mhm. Ketika Hmm. Budian akan melakukan, kesepakatan kelas, mungkin, memperbaiki atau menambahkan kesepakatan kelas, kira-kira ada gangguan atau hambatan, dalam Pasti melakukan kegiatan tersebut? pasti ada ya Bu, karena si anak pasti akan merasa berat gitu, karena Mhm. mungkin itu sudah satu kebiasaan yang dia anggap itu, ah biasa saya bicara seperti ini biasa, tidak tidak menyakiti hati orang lain. Tapi ketika didengar oleh orang lain Mhm. mungkin banyak yang tersakiti. Pasti itu tantangannya Mhm. pelan-pelan lah, walaupun sedikit, tapi saya ingin melihat ada perubahan gitu dari Mhm. perilaku anak tersebut gitu. Seperti itu Bu, Mhm. yang akan saya Baik. terapkan mungkin. Jadi Budian ingin, sedikit demi sedikit, pelan-pelan mungkin ya Budian, karena, tidak bisa langsung sekaligus, bertahap Ya, mungkin ya. Jadi Budian akan melakukan, eee secara bertahap. Kemudian iya. Budian, kalau dari posisi 1 sampai 10, di mana nih nilai Budian sekarang untuk bisa, apa ya, memperbaiki sikap anak tersebut? Hmm. Mungkin Di skala kemarin berapa? saya ya mungkin kemarin-kemarin sebelum saya apa, mengetahui permasalahan mungkin 6 ya Bu, tapi sekarang saya ingin meningkatkan skalanya menjadi 8 atau minimal 8 gitu Mmm. Mhm. pencapaian Iya, perilaku anak tersebut gitu. iya, 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 Walaupun baik, tidak tidak baik. sepenuhnya akan tercapai gitu. Mhm, mhm. Jadi minimal ada perubahan lah ya Budian. Iya. Kemudian, rencana apa lagi nih, yang bisa Ibu lakukan untuk, mengatasi, sikap anak yang tadi berbicara kasar, kemudian, eee, apa, tidak mau mengerjakan tugas, rencana apa nih yang akan Budian lakukan kira-kira nih? Kalau misalkan untuk anak yang tidak mau mengerjakan tugas, saya akan memberikan motivasi kepada dia. Mungkin ketika dia Mhm. tidak merasa tidak mampu untuk mengerjakannya, saya akan mencoba dengan pendekatan, dengan mendekati anak tersebut, mencoba untuk membujuklah sebisa saya, dan memberikan tugas mungkin, kepada dia itu tidak terlalu banyak gitu, asalkan dia mau mengerjakan dengan selesai gitu, tidak tidak setengah-setengah. Saya berusaha seperti itu, secara bertahap mungkin ya Bu ya prosesnya, dan ketika dia sudah merasa nyaman dengan tugas-tugas itu, saya bisa melanjutkannya untuk menyamakan dengan tugas anak-anak yang lainnya, gitu. Mhm. Mhm. Jadi mungkin Budian akan melakukan diferensiasi ya, jadi khusus Ya, anak mhm, tersebut jadi dikasih tugas tertentu ya. Kemudian iya. Budian tadi kan ada gangguan, ada hambatan. Nah, bagaimana cara Budian untuk mengatasi atau mengantisipasi nih ada gangguan, ada hambatan. Bagaimana nih caranya Budian,
supaya gangguan atau hambatan tersebut tidak menjadi sesuatu yang besar menghalangi tujuan Budian? Apa nih kira-kira? Ya tadi hambatan yang saya rasakan mungkin karena itu masih skala di kelas ya Bu, pasti hambatannya datang dari anak-anak juga. Nah, Mhm, mungkin saya harus bisa mengkomunikasikan gitu, apa maksud saya membuat kesepakatan-kesepakatannya, apa yang saya akan rubah dan apa yang akan saya tumbuhkan perilaku mhm, kepribadian pada anak-anak tersebut. Mungkin saya lebih lebih memberikan pengertian kepada mereka seperti itulah, minimal di kelas saya budayanya sudah menimbulkan budaya yang positif gitu, dari ada mhm, perubahan sikap gitu, Bu. mhm, Dengan iya iya iya. pendekatan-pendekatan dengan anak-anak gitu. Mhm mhm. Eee, Ibu Dian, eee, rencana selanjutnya nih, komitmen terhadap rencana tadi, apa nih yang akan Ibu Dian lakukan, di dalam waktu dekat ini untuk supaya mengeratkan atau menguatkan komitmen Budian yang tadi sudah Budian jelaskan bahwa akan, eee, memberikan pembelajaran khusus, kemudian akan memberikan, apa ya, kepada seluruh anak, tidak hanya kepada anak tersebut. Ya. Jadi apa nih komitmen yang akan Ibu Dian lakukan selanjutnya? Mungkin yang akan saya selanjutnya dilakukan, berusaha untuk terus mengingatkan pada anak-anak itu tidak tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan bahwa kita harus berperilaku baik gitu terhadap Mhm. terhadap teman, terhadap guru dan Mhm. semua lingkungannya mungkin gitu. Jadi dapat menimbulkan energi positif untuk lingkungannya gitu. Minimal ketika dia sudah bisa melakukan pembiasaan yang baik di sekolah, lambat laun mungkin akan terbawa gitu ke lingkungan yang lebih luas lagi gitu. Minimal di Mhm. sekolah dia bisa menjaga perilakunya, tutur bahasanya, seperti itu. Itu mungkin saya Iya. akan dalam waktu dekat ini saya harus terus mengingatkan walaupun kadang capek, tapi mungkin nanti akan hasilnya akan terasa tidak sekarang, tapi insya Allah lah saya yakin seperti itu. Jadi bersakit-sakit dahulu ya, Ya, senang-senang penuh dengan kemudian. perjuangan. Iya, heeh. Terus Iya. kemudian gini, untuk melakukan komitmen tadi atau mewujudkan, tujuan Budian tadi, siapa nih yang kira-kira bisa membantu Ibu Dian untuk bisa mengatasi permasalahan anak tersebut? Nah, untuk permasalahan tersebut mungkin saya juga berkonsultasi dengan, rekan kerja saya ya, karena kelas 6 itu Mhm, di sekolah ketua kelas. Nah, kadang saya mhm, ngobrol dengan partner saya, bagaimana nih solusinya mhm, menghadapi anak seperti ini, seperti itu. Terus mhm, mungkin setelah saya, membuat kesepakatan kelas di awal itu, saya juga, melibatkan kepala sekolah, saya tunjukkan kepada kepala sekolah karena saya takutnya ada kesepakatan-kesepakatan yang menurutnya tidak layak gitu untuk diterapkan di mhm, kelas gitu, mungkin terlalu mhm, berat untuk anak atau apa. Saya juga, memberikan mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah, kepada rekan kerja juga, dengan partner kelas, seperti itu. Mungkin itu yang bisa membantu saya untuk, menguatkan gitu, menguatkan harus ada perubahan terhadap, mhm, anak tersebut karena kan itu sudah jadi kebiasaan dia itu sejak masih di kelas sebelumnya gitu. Jadi masih mhm. terbawa terbawa gitu. Mhm mhm mhm. Jadi Budian ingin, melibatkan rekan sejawat Budian, kemudian kepala sekolah. Nah, lalu kapan nih rencananya, berkolaborasi dengan mereka, Budian? Mungkin secepatnya ya Bu, setelah saya Mhm, menyusun kesepakatan kelas tersebut, insya Allah secepatnya saya harus itu karena itu tidak bisa dinanti-nanti gitu, karena harus harus cepat ditangani mhm gitu anak mhm tersebut. mhm mhm. Walaupun misalkan saya tidak menekankan apa ya, pengetahuan anak itu kan, tapi saya lebih
menekankan, menumbuhkan karakter positifnya saja dulu gitu terhadap anak tersebut. Kalau misalkan, kecerdasan itu mah bisa nanti setelah berseiring dengan kedewasaan dia, pasti insya Allah kecerdasannya juga pasti mengikuti gitu. Tapi untuk sekarang saya hanya ingin merubah perilakunya saja dulu gitu, supaya bisa lebih baik kan. Karena kan sayang gitu anak perempuan kok begitu gitu. Nah, itu yang disayangkannya. Jadi Budian ingin menguatkan karakter terlebih dahulu ya. Nanti setelah karakter tertanam, mungkin pengetahuan bisa Insya Allah. mengikuti Budian. Iya, Budian nanti setelah Ibu Dian berkonsultasi kemudian melaksanakan apa yang tadi Budian rencanakan, saya ingin mengetahui hasilnya bagaimana nih, ada perubahan atau tidak dari anak tersebut ya Budian. iya, Nanti kalau siap ada Bu. waktu lagi, nanti kita bisa mengobrol dan berdiskusi lagi. Terima kasih Iya. Budian atas Makasih waktunya. Bu Rani Mudah-mudahan bisa dengan sudah mendengarkan bercerita. curhat saya, sudah memberikan setidaknya saya mendapatkan sedikit solusi untuk memulai perubahannya. Iya, sama-sama Budian. Selamat sore Bu Rani. Silahkan. Selamat sore Bu Selamat Rani. sore Budian. Selamat sore Ah, Budian. sore ini apa sih yang sedang Bu Rani rasakan pada saat ini? Sedikit agak bingung, bimbang Budian. Ini eh, perasaannya campur aduk. Bisa diceritakan mungkin permasalahannya? Begini Budian, jadi di kelas saya, di kelas 3, ada salah seorang siswa yang belum bisa membaca dan menulis. Menulis bisa, namun baru huruf-huruf saja, belum bisa merangkai kata sendiri. Kemudian dalam membaca dia juga hanya mengenal huruf, belum bisa merangkai kata atau bahkan kalimat. Nah, terkadang dia juga ketika menulis sih bisa, tapi harus menjiplak. Jadi bisa menulis, bisa mengerjakan tugas ketika ada yang bisa dicontoh, tetapi ketika dikte atau ketika dia harus menjawab pertanyaan secara mandiri, dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kan kalau di siswa kelas 3 itu yang belum bisa membaca atau belum bisa menulis, jelas tertinggal sekali dengan teman-temannya, karena di kelas 3 itu kan sudah tidak lagi tahapan baca tulis Ya, yang apa ya, ya, kosakata atau huruf sudah tidak lagi, tapi sudah lebih berpikir secara luas, mungkin ya udah tingkatannya beda lagi. Nah, yang jadi permasalahan saya tuh ketika saya fokus ke dia, kan di kelas masih ada banyak murid yang lain. Nah, jadi menjadi kebingungan saya nih, bagaimana nih ketika ada anak yang seperti ini. Sedangkan ketika kita hmm, meluangkan waktu untuk dia, dianya sendiri tidak ada semangat untuk mau belajar. Jadi iya, ketika saya beri waktu misalnya pulang sekolah atau karena rumahnya dekat dengan saya, kemudian saya tawarkan untuk datang ke rumah belajar secara pribadi, dianya nggak datang. Jadi eh, tidak ada semangat, kemudian tidak ada keinginan untuk kemajuan dirinya gitu, tidak ada keinginan untuk berubah. Jadi ya udah saya segini aja, mau ibu gimana pun ya udah saya mah bisanya huruf. Kadang kalau dia kesel ngerjain tugas, ya udah a i u e o a i u e o tulisannya gitu aja, kalau dikasih esai atau
jawaban singkat. Nah, kalau untuk di pilihan ganda mungkin dia bisa apa ya? Hitung kancing kalau bahasa kita ya ABC ABC dia suka jawab, memberikan Jadi tembak ya jawaban Bu. tapi ditembak jadi memilihkan kata dia ya bener alhamdulillah kalau enggak ya bukan milik kata dia. Jadi nggak ada apa ya keinginan dari dirinya untuk bisa eh, meskipun tertinggal jauh dari rekan-rekannya yang lain gitu, Budian. Iya. Eh, Nah, kalau tadi kan ada Ibu teh ada satu kebingungan ya menghadapi mm-mm. anak seperti itu. Kira-kira rencana apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu? Kalau rencana saya sih tadinya ingin mengadakan privat lah istilahnya khusus untuk dia. Jadi di luar jam pelajaran ingin dia belajar secara mandiri gitu. Jadi Mhm. belajar baca tulis secara mandiri karena kalau di kelas kan eh, habis waktu gitu terbatas oleh waktu kalau di kelas Mhm. ketika kita terus-terusan ngegecek dia atau memperhatikan dia kan kita harus memperhatikan murid yang lain juga. Nah, jadi rencana saya ingin melakukan privat. Selain itu juga terkadang saya merencanakan kalau dia tuh sebangku sama saya, jadi nulis aja di bangku saya berdua sama saya. Nah, ketika saya mengajar memberikan tugas kepada yang lain ya dia mah dikasih tugas khusus, tapi tidak ditempatkan di bersama teman-teman, tapi khusus dengan saya gitu, dikasih tugas yang berbeda karena jauh sekali tertinggalnya dengan Hmm, teman-teman yang lain. Mungkin iya, itu Budian. iya. Mungkin itu juga harus ada faktor dorongan dari orang tua ya, Bu ya. Nah, kira-kira Ya, respon dari orang tua melihat anak yang masih perkembangannya di bawah yang lain itu bagaimana, Bu? eh, kebetulan anak ini tetangga saya, jadi rumahnya dekat. Jadi saya sering berkonsultasi dengan orang tuanya bahwa, duh Hmm, anak ini tuh masih mengenal huruf saja, belum bisa membaca, hanya bisa a i u e o saja, belum bisa merangkai kata. Saya sering ngobrol. hmm, Bahkan saya meminta bantuan yuk selain di sekolah, di rumah. Tapi orang tuanya hmm, eh, terlihat terlalu sibuk gitu Budian. Jadi seolah menyerahkan kepada saya sebagai gurunya manggawe lah cenah tuku ibu gecek. Bahkan saya hmm, juga aduh kok dari pihak orang tua juga sama responnya tuh nggak ada hmm. oh iya Bu minimal atau eh, meluangkan waktu untuk anaknya. Jadi mungkin karena keterbatasan ekonomi juga Budian. Jadi ya kalau yang Oh, iya, saya iya, lihat iya. ekonominya kurang, jadi orang tuanya sibuk mungkin sehingga kurang memperhatikan. Nah, ketika dia Hmm, oh sama ibu aja tuh saya bersedia asal ya anaknya mau kata saya besok ke hmm. rumah nggak apa-apa Iya, di waktu lenggang saya tapi ya gitu ditungguin nggak ada jadi respon iya, orang tua iya. pun kurang Budian. Berarti orang tua juga kurang mendukung ya sepenuhnya menyerahkan Mhm, manggawe yang mhm, ibu mhm, sadaya-daya mhm. pengen gitu Iya ya. iya Ya. Jadi kalau iya misalkan nilai keefektifan belajar pribadi tadi Bu kurang efektif mungkin ya. Karena tidak ada iya dukungan juga dari orang tidak tuanya. ada. Mhm. Iya betul Mm-mm. sekali Nah, Budian jadi tidak ada belum berjalan gitu bahkan. mm-mm. Terus misalkan apa sih yang Ibu akan rencanakan kepada orang tuanya gitu kan? Selaku orang tua harus mempunyai kesadaran akan pendidikan anak itu minimal si anak itu bisa membaca we Bu gitu ta. Apa sih yang Mhm, akan Ibu mhm, mhm. rencanakan untuk orang tuanya supaya Hmm, kita sebagai apa pengajar di sekolah tidak terlalu
berat bebannya kan kita saling saling Mhm, dengan orang tua mhm, ya harus saling mendukung gitu. Apa yang mhm. akan Bu rencanakan ke depannya, Bu? Karena kebetulan dia juga punya kakak di kelas 6. Nah, saya Hmm, saya ingin rencana saya sih kalau ke saya mungkin takut atau ada segen mhm. ya si anak itu. Nah, saya berencana untuk mendekati kakaknya untuk Oh iya, mengajarkan adiknya gitu. Jadi ada tutor iya, nih kesempatan iya, ternyata ada kakaknya mhm, di kelas 6. Nah, saya ingin mhm, mempergunakan kakaknya ini sebagai tutornya dia. Tuh kalau sama mhm, saya susah, ya saya ingin mhm, mendekati kakaknya untuk mau melatih adiknya di rumah gitu. mhm. Iya, Itu kalau mungkin misalnya rencana. rencananya ya seperti itu Tetar. Kalau rencana biasanya kan suka ada di kelas itu tutor sebaya ya Bu ya. Nah, Mhm, dengan temannya mhm, mungkin tadi kan kata Ibu kalau dengan saya itu pasti ada rada kagok, takut, mhm, segan gitu. Nah, mhm. misalkan gitu. Kira-kira bagaimana Bu kalau misalkan Ibu dengan anak yang lain itu, anak yang belum bisa bacanya itu banyak apa cuman dia aja Bu? Hanya dia seorang, jadi dia Iya, sendiri di kelas yang memang tidak bisa apa-apa, yang lain sudah alhamdulillah. Jadi iya. eh, mungkin juga rencana saya selanjutnya adalah menggunakan rekan-rekannya di kelas eh, Mhm, yang misalnya agak ini bisa diajak untuk berkolaborasi dengan temannya. Mungkin saya akan meminta bantuan dia juga, mhm. teman-temannya di kelas itu yang dekat dengan dia. Nah, kan tadi Ibu teh bilang ada si anak itu kurang semangat gitu ya Bu kayaknya Mhm, untuk mhm, menghafal mhm, huruf-huruf itu. Nah, mhm. apa sih rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk menumbuhkan semangat anak tersebut gitu untuk bisa membaca, minimal bisa Mhm. membaca saja dulu gitu. Iya. Jadi untuk saat ini saya mendukung anak tersebut dengan membuatkan media-media membaca yang menarik, kemudian seperti misalnya kartu Mhm, huruf, kemudian roda huruf gitu. Jadi saya buatkan mhm, dulu medianya, kemudian nanti eh, mungkin ke kakaknya dulu sebagai tutor, saya ajarkan. Nah, ke temannya mungkin di kelas yang bisa dijadikan tutor, atau ketika dia sudah merasa percaya diri bisa dengan saya langsung menggunakan media-media tersebut. Jadi saya membuatkan media-media eh, mhm. untuk mempermudah membaca dan menulis gitu. Mungkin Budian yang Iya, akan iya. saya lakukan. Untuk memfasilitasi anak ya Bu ya. Nah, ada nggak sih Bu Ya. hambatan ketika Ibu membuat media-media pembelajaran itu untuk anak tersebut ketika melakukan Hambatannya iya, hambatannya ada Budian pertama mungkin sarana prasarana ya kita harus nyiapin dulu alat-alatnya. Kemudian terkadang saya juga membutuhkan waktu luang untuk fokus membuat alat tersebut. Jadi mhm, harus menata jadwal, saya sendiri harus menata jadwal ketika kegiatan saya padat, harus mhm, meluangkan waktu untuk membuat media, mungkin itu hambatan membagi waktu dengan keperluan saya pribadi, kemudian sarana dan prasarana yang harus disiapkan juga. Kan terkadang ketika kita meminta bantuan ke sekolah untuk membuat media mhm, agak lama, mungkin mhm. salah satu kendala ya mengeluarkan kocek sendiri mungkin untuk Uang membuat pribadi ya Bu. media. Iya, membuat Buat ini kocek media iya. pribadi ya. Itu mungkin Nah, kemudian. iya tadi membuat hambatan membuat media ya Bu. Terus eh bagaimana sih caranya Bu untuk mendapat tadi kan ada sedikit kendala dalam
Mhm. menyediakan media itu ya secara Mhm. finansial mungkin ya bahkan kita harus mengeluarkan secara pribadi seperti itu. Nah, bagaimana sih ibu secara pribadi mengkomunikasikan atau membuat mungkin itu kan ada pihak sekolah ya Bu, kita berhubungan dengan bendahara sekolah gitu, mungkin dengan rekan kerja yang lainnya gitu, meyakinkan kepada rekan kerja yang lainnya bahwa ini insya Allah akan berhasil gitu Mhm. rencana saya. Iya. Bagaimana Bu sih cara meyakinkannya gitu kepada mereka? Ya, jadi pertama saya mungkin konsultasi dengan rekan saya bahwa di kelas saya ada permasalahan seperti itu. Kemudian saya menjelaskan rencana saya kepada teman-teman. Terlebih kemudian saya menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi untuk anak tersebut. Saya akan tadi berkolaborasi mungkin meminta bantuan terutama kalau masalah finansial tadi ke bendahara mungkin konsultasi butuh peralatan ini untuk membantu salah seorang siswa kemudian ke rekan lain mungkin karena tadi saya juga keterbatasan waktu dan tenaga mengajak rekan lain untuk sama-sama membuat alat peraga jadi tidak hanya digunakan di kelas saya nantinya, mungkin bisa digunakan di kelas lain yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi menguatkan rekan-rekan bahwa saya punya satu gagasan meminta dukungan dan bantuan baik tenaga maupun finansialnya dengan mengobrol tadi, melakukan pendekatan, lalu bekerja bersama. Mudah-mudahan mereka rekan-rekan saya mau gitu untuk bekerja sama. Iya, Kemudian karena Bu emang permasalahan anak yang belum bisa membaca itu tidak hanya di kelas rendah ya Bu, bahkan ada yang saya juga emang itu ada kelainan gitu, jadi belum bisa membaca sampai sekarang gitu. Satu tantangan sekali gitu ya, Bu. Nah, terus Bu, tadi ya bagaimana sih strateginya Bu untuk mengatur fokus anak ya Bu ya? Tadi kan ketika kita fokus pada anak tersebut untuk melatih membaca, nah anak yang lain biasanya motah gitunya Bu ya, karena kita eee, terlalu fokuskan ke dia gitu. Jadi anak yang lain itu kadang ada yang kaditu kadieulah gitunya Bu motah. Nah, strateginya gimana sih Bu untuk mengatasi itu gitu supaya anak itu dua-duanya itu bisa berjalan gitu di kelas? kalau untuk strategi pembelajaran itu untuk di kelas saya semua sama dulu mengerjakan. Nah, kalau untuk dia ya seberesnya dia mau lama gimana juga ya sok we dia dulu. Jadi tugasnya mah sama supaya yang lain juga terpenuhi kebutuhannya. Tugasnya sama dulu hanya dia mah dapat apa ya kayak treatment tersendiri nantinya setelah yang lain misalnya yang lain istirahat kasih waktu dia istirahat dulu baru mau atau tidak melanjutkan tugasnya dengan dibantu saya jadi yang lain bisa terpenuhi anak tersebut juga terpenuhi kebutuhannya gitu. Mhm. Kalau misalkan, anak ketika diberikan posisi yang dibedakan gitu ya, bukan tadi ada dia duduk di sebelah kita gitu agar lebih terkontrol bisa itu. Nah, eee, ada perasaan dia itu dispesialkan atau rasa malu gitu, Bu? Mungkin kepada anaknya gitu kita harus bisa, "Oh kamu tuh bukannya nggak bisa," gitu kita bisa apa ya itu, Bu, men eee, bagaimana sih caranya memberikan pengertian kepada anak tersebut gitu, nah bahwa dia itu spesial bukan karena nggak bisa gitu, bukan karena, eee, beda dari yang lain supaya dia tuh merasa, "Oh saya juga sama," gitu Jadi kalau saya memberitahu kepada dia tidak karena oh kamu mah tetias kamu mah nggak bisa jadi harus sama ibu enggak jadi saya memberitahu dia bahwa biar pekerjaan kamu lebih cepat ibu bantu jadi dia tidak merasa bahwa dirinya
sedang kekurangannya itu sedang dibantu banyak, tapi supaya kamu sama dengan rekan-rekan, misalnya teman-teman kamu istirahat sama, yuk ibu bantu biar lebih cepet. Nah seperti itu, jadi dia mau dekat dengan saya karena ada mungkin sedikit motivasi untuk dia bahwa oh iya kalau saya sama ibu pekerjaan saya juga lebih cepat mungkin gitu. Jadi tidak ini Budian tidak eh, menimbulkan membedakan ya. rasa membedakan tidak. Iya, 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 Bu Rani, menarik sekali ya obrolan kita sore ini. Banyak sekali ternyata yang ingin di-sharingkan gitu, diungkapkan untuk permasalahan-permasalahan kita di kelas kita masing-masing. Ternyata emang guru SD itu yang dihadapi permasalahannya dari berbagai sisi ya, dari kadang dari anak, dari pembelajaran, dari orang tua gitu. Banyak sekali karena kita merangkap wali kelas juga guru BP gitu. Ya, jadi terima kasih sekali untuk Budian jika dapat teman sharing yang satu frekuensi. Jadi ketika saya menghadapi permasalahan ini satu jalur, Budian bisa Ya, memberikan sama-sama. motivasi-motivasi juga ke saya gitu, menggali apa yang menjadi unek-unek saya tuh jadi plong gitu, lega setelah diceritakan kepada Budian gitu. Ya, terima kasih sama-sama Bu Rani ya. Mudah-mudahan kita bisa secara langsung untuk bercerita yang lainnya gitu. Ternyata sangat Iya, menarik iya. sekali. Ya. Ya, Mungkin terima kalau kasih Bu tidak Rani. terbatas waktu, iya sama-sama, Iya. Budian.